senantiasa kita jaga. Hadirin yang dirahmati Allah, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ja'a rajulun min Bani Salamah. Rasulullah sedang kumpul dengan para sahabat dan tiba-tiba datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima." Wahai Rasulullah, adakah kebaikan, amalan yang aku dapat berbakti kepada kedua orang tuaku padahal mereka sudah tiada, padahal mereka sudah meninggal, padahal mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang bertanya, bisa enggak saya nih ya Rasulullah untuk berbakti kepada orang tua saya yang udah meninggal? Lalu Rasul menjawab, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya wahai rajul, wahai laki-laki, apa amalan yang dapat aku berbakti kepada kedua orang tuaku? Yang pertama kata Rasul, as-salatu alaihima, senantiasa kalian mendoakan kedua orang tua kalian. Doa seorang anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal, dia akan langsung sampai kepada almarhum. Yang hari ini keluarga besar daripada Bapak Moza berdoa, kita diajak semua, kita dihadirkan di sini untuk doa bersama, karena kita tidak tahu doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah wasilah, ini adalah hanya cara, karena kita bukan orang suci, kita bukan nabi, kita bukan wali yang doa kita langsung mustajabah kepada Allah. Kita tidak tahu apa dari orang tua kita yang sedang berdoa khusyuk, apa dari saudara kita, apa tetangga kita. Makanya silaturahim inilah yang senantiasa mengajak kita doa bersama. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang kedua, wa istighfaru alaihima, senantiasa kalian membacakan istighfar, mohon ampun untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Karena istighfar yang senantiasa kita bacakan kepada orang tua kita akan sampai kepada kedua orang tua kita. Malam ini dia hadir, malam ini dia menunggu apa hadiah dari anak-anakku yang masih hidup, apa hadiah yang disampaikan, yang dikirimkan anak-anakku nanti. Ini ibarat kata mereka nggak mati nih. Kalau mereka mati, masih Rasul menyampaikan ketika kita masuk kubur, kita disuruh assalamu alaika ya ahlad diyar. Kita disuruh perintah ucapin salam. Berarti mayit hidup apa kagak tuh? Hidup, secara jasadnya mati, secara ruhnya dia hidup. Kenapa ada siksa kubur? Berarti ruhnya hidup, disiksa di dalam kubur, ada munkar dan nakir. Tapi kita enggak melihat karena kita beda alam. Seandainya kita salam, dia jawab, kita dengar assalamualaikum ya ahlal diyar, waalaikumsalam Pak Tono, masya Allah. Itu sampai istighfar kita kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan yang ketiga, wa infadu alaihima mim ba'dihima. Kalau orang tua kita punya hajat, punya janji dengan teman-temannya, sama tetangganya, punya utang piutang, kita yang masih hidup sebagai anaknya menunaikan daripada janji-janjinya, menunaikan daripada wasiat-wasiatnya, menunaikan daripada hutang-hutangnya, agar almarhum menghadap Allah dengan selamat husnul khatimah. Lalu yang keempat, silaturahim allati la tusallu alaihima. Yang keempat, amal yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal, kita menyambung tali silaturahimnya. Kalau dulu orang tua kita itu aktif di RW, kita sebagai anaknya terusin. Minimal kita sambung tali silaturahimnya. Kalau orang tua kita dulu rajin ke masjid, ya kita ikutin rajin ke masjid. Kalau orang tua kita rajin bersedekah, kita ikutin usulan daripada orang tua kita. Ikutin apa yang baik daripada orang tua kita. Jalin silaturahim kepada saudaranya, keluarganya, teman-temannya. Karena kadang-kadang ketika orang tua mati,
Sudah jarang kita kembali silaturahim kepada saudara-saudara kita. Betul Pak ya? Iya. Orang dulu tuh paling menjaga yang namanya tali silaturahim. Makanya orang dulu berkah. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, itulah amalan-amalan yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu mau berbakti kepada orang tuamu yang sudah meninggal, maka 4 tadi amalan tadi kamu lakukan agar orang tuamu yang di dalam alam kubur sana, ketika dia di dalam kubur nih nggak enak nih, ya. Alam yang paling nggak enak di alam kubur, bapak-bapak. Kenapa? Karena dia harus menunggu bertahun-tahun, bahkan berabad-abad sampai datangnya hari kiamat. Kalau dia dapat amal soleh sih enak, yang nemenin amal soleh. Kalau yang dia tidak beribadah kepada Allah, habis ditabokin makan lagi. Kecuali di malam Lailatul Jumat, malam Sayyidul Ayyam, itu disetop seluruh puasa bulan Ramadan, disetop itu azab kubur sama Allah. Makanya ada tradisi di keluarga kita, ada tradisi di masyarakat kita yang mau masuk bulan Sya'ban yang namanya bulan Ruah. Biasanya nggak afdol kalau kita nggak ziarah kubur. Kok begitu? Emang boleh? Boleh. Dulu memang Nabi sempat melarang ziarah kubur karena keimanan pada waktu itu umat manusia belum kuat. Mereka menyembahnya daripada kuburan, bukan minta kepada Allah. Dia nangis-nangis guling-guling. Tapi sekarang keimanan umatnya udah pada kuat. Sesungguhnya kata Nabi, memang dulu aku larang ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang aku sudah bolehkan kalian untuk ziarah kubur. Karena apa? Karena keimanan kita sudah kuat. Yang pertama ziarah kubur untuk mengingat diri kita bahwa kita pun akan sama dengan orang yang kita ziarah. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya daripada almarhum Bapak Mujang Abidin bin Haji Zaini dan almarhum Bapak Haji Agus Sarkawi Latif bin Muhammad Latif, dan kepada orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mari kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya taman-taman surga, dan kelak kita yang hadir di sini Allah kumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.